Berjuah-juah man kam krina orang tua kami, si kelengi kami Saitun. Jumpakah kita ibas peanta secara virtual ibas minggu enda. Janah ope denga ras-ras kita ngorati kata dibata. Mari si pebulat lebih ukurta ras kita ertoto kita. Tuhan dibata Bapa kami siringan ibas surga, sahken kami bujur man bandu, ibas keleng ati ras lias atindu, si tetap nemani kegeluhan kami. Sehka paksana ilakukan kami, PA kami secara virtual ibas paksa enda, kesahdu si badia, sing kuasai pusuh praten kami, ibas ingan kami skala-skala ibas kami ngorati katandu, si pepan kenca kubas pusuh kami, si pengasuh kami gunandalan kenca bas geluh kami si tep-tep wari. Kam sinampati, kam singurapi kemahandu, gelah ngasup kemahandu, nehken kebenaran firmandu bagi sentudu rasura-surandu. Ngerana dage kam o Tuhan, kelang-kelang kenas PA kami bas paksa enda, nggo sikap kami ngaloken firman Tuhan. Ibas gelar Yesus Kristus, reh kami ertoto ras ngatakan bujur man bandu. Haleluya, haleluya, amin. Kata dibata si jadi nas peanta ibas minggu enda, ibuat ibas padan simbaru 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-7, tapi kami akan membacakannya sampai dengan ayatnya yang ke-8. 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-8, demikian firman Tuhan. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari kepentingan diri sendiri. Ia tidak pernah tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Demikian pembacaan firman Tuhan yang menjadi nas PA kita minggu ini, dan sebagai tema yang dipersiapkan buat kita Nina, biak keleng ate siman usihan, ya, biak keleng ate siman usihan. Saitun yang kami kasihi, nas PA kita minggu ini adalah bagian dari penjelasan Paulus tentang hubungan karunia-karunia roh dengan kasih. Bahwa karunia-karunia roh itu memang sangat penting. Tetapi ketika tidak didasari dengan kasih, ketika tidak dibungkus di dalam kasih Kristus, maka karunia-karunia itu menjadi tidak berarti. Maka talenta-talenta pemberian-pemberian khusus itu menjadi tidak berguna. Oleh karena itu, kata Paulus di dalam 1 Korintus 12 ayat 31 sebelum 1 Korintus 13, di sana dia katakan, berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama,
dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Artinya apa yang kutunjukkan kepadamu, jalan yang lebih utama lagi, yang melebihi, yang melampaui kepentingannya dari karunia-karunia roh yang memang diperlukan oleh setiap jemaat di dalam menjalani kehidupannya. Oleh karenanya ditegaskan oleh Paulus dalam pasal 13 ayat 1 sampai 3, yang pertama bahwa pengetahuan tanpa kasih tidak ada gunanya. Pengetahuan tanpa kasih tidak ada gunanya. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia, bahkan bahasa malaikat, tapi kalau aku tidak memiliki kasih, tidak ada gunanya. Yang kedua, karunia termasuk karunia bernubuat, tetapi kalau tidak ada kasih, maka karunia itu pun tidak ada gunanya. Dan yang ketiga dia katakan, bahkan perbuatan baik, membagi-bagikan sesuatu kepada orang lain tanpa didasari oleh kasih, tidak ada artinya. Begitulah pentingnya kasih itu. Jadi kasih itu adalah jalan yang lebih utama lagi, sesuatu yang dapat dirasakan oleh orang lain, sesuatu yang dapat dinikmati dan dilihat oleh orang lain di dalam kehidupan kita. Jadi kasih bukan sebuah rumusan, tetapi suatu tindakan. Dan oleh karena itu kita perlu disegarkan kembali tentang 4 kata-kata yang dipakai untuk kasih dalam bahasa Yunani, dan masing-masing berbeda satu dengan yang lainnya. Yang pertama, kita sering mendengar tentang storge. Storge itu adalah kasih antara ibu dan anak. Artinya kasih yang terjalin oleh karena ada hubungan darah, oleh karena ada hubungan kekerabatan. Makanya dimanapun di dunia ini, orang mengenal Allah atau tidak mengenal Allah, orang beriman atau tidak beriman, antara orang tua dan anak itu pasti ada kasih. Orang tua mengasihi anaknya karena anaknya, anak mengasihi orang tua karena orang tuanya. Jadi storge, kasih karena hubungan darah atau karena kekerabatan. Kemudian ada juga dikatakan philia, kasih persaudaraan, kasih yang tercipta di antara orang yang berinteraksi satu dengan yang lain di dalam sebuah persekutuan, sehingga orang itu sudah menjadi seperti saudara sendiri. Itu kasih persaudaraan, bukan karena dia saudara kita dalam arti hubungan darah, tapi karena antara saya dan seseorang sudah tercipta hubungan kasih, maka seseorang itu sudah seperti saudara bagi diri saya sendiri. Itulah philia. Makanya sering juga di tengah-tengah gereja, philia itu juga sering disebutkan, bahwa karena kita sudah mengenal satu dengan yang lain, ada interaksi satu dengan yang lain, sehingga kita hidup di dalam kasih persaudaraan. Kemudian yang ketiga yang sering juga disebut eros, yaitu kasih antara lawan jenis. Ya, jadi karena seseorang berbeda lawan jenis, ketertarikan karena cinta, makanya terciptalah kasih di antara orang yang berlawanan jenis. Kemudian yang keempat yaitu kasih agape, kasih yang ditunjukkan oleh Allah melalui Kristus yang rela berkorban kepada umat manusia yang berdosa, kasih yang diberikan kepada mereka yang tidak layak menerimanya, kasih yang diberikan semata-mata karena didasari oleh Allah itu adalah kasih. Makanya sering dikatakan kasih agape itu, aku mengasihi engkau walaupun sekalipun engkau tidak layak menerimanya. Itulah kasih agape. Jadi kasih agape inilah yang perlu dikembangkan di dalam kehidupan kita. Kasih agape inilah yang perlu dilatih di dalam hidup kita sehingga menjadi karakter kita, menjadi biak kita, menjadi sesuatu yang melekat di dalam diri kita. Dan kasih agape itu akan nyata di dalam kehidupan kita melalui berbagai tindakan dan perbuatan kita.
Inilah yang dikatakan di dalam nas PA kita. Jadi kasih itu berwujud nyata di dalam perkataan, di dalam tindakan kita, di dalam perbuatan kita. Dan yang pertama dikatakan di sana, kasih itu sabar. Jadi kalau kasih agape itu menguasai hidup kita, maka akan ada kesabaran dalam hidup kita. Sikap sabar berkaitan dengan keadaan, situasi, atau perbuatan orang lain yang tidak berkenan kepada kita. Namun kita bisa sabar. Namun kita bisa tenang. Namun kita bisa mengontrol diri kita. Kalaupun harus kita menjawab, kita tetap menjawab dengan mengeluarkan kata-kata yang baik. Itulah sabar. Kemudian yang kedua, dikatakan di sana, kasih itu murah hati. Jadi ketika kasih agape itu hidup di dalam diri kita sendiri, maka akan nyata keluar dari diri kita ialah sifat kemurahan hati. Saya sering menyampaikan berulang-ulang di dalam PJJ, di dalam PA atau di dalam khotbah, bagaimana artinya sifat kemurahan hati. Sering saya sampaikan bahwa kemurahan hati sama sekali tidak berkaitan dengan apakah seseorang itu kaya atau miskin, apakah seseorang itu memiliki banyak atau sedikit. Tapi sifat kemurahan hati itu memang dia memiliki kemurahan hati, terdorong oleh karena kasih Kristus yang melingkupinya. Dan ini sering kita dengar bagaimana jemaat Makedonia, ketika jemaat Makedonia itu ditimpa oleh kesusahan dan kemiskinan yang amat sangat, namun hati mereka meluap, hati mereka penuh dengan kemurahan untuk ikut membantu saudara-saudara yang mengalami kesusahan di jemaat Yerusalem. Jadi kemurahan hati sebenarnya tidak berkaitan dengan apakah yang kita miliki banyak atau sedikit, tapi kemurahan hati adalah sifat dorongan dari hatinya sendiri dengan apa yang ada padanya, mau mengambil bagian membantu orang lain karena kemurahan hatinya. Kemudian yang ketiga dikatakan di sana, ia tidak cemburu. Artinya bahwa orang yang dikuasai oleh kasih Kristus tidak cemburu melihat kemajuan orang lain, kelebihan orang lain, kebaikan yang diperoleh oleh orang lain. Malah dia bangga kalau orang lain lebih baik, kalau orang lain meraih hal-hal yang lebih baik di dalam kehidupan. Kemudian yang keempat dikatakan, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Sebab kalau kasih Kristus ada di dalam kita, kita tahu kalaupun kita berhasil, itu semata-mata karena anugerah, karena kasih karunia. Bagaimana mungkin orang yang dikuasai oleh kasih Tuhan ada kesombongan dan memegahkan diri di sana? Tidak mungkin. Kemudian yang kelima, ia tidak melakukan apa yang tidak sopan. Saya pikir ini jelas. Orang-orang yang dikuasai oleh kasih Kristus tidak akan melakukan hal-hal yang tidak sopan. Kemudian yang keenam, ia tidak mencari keuntungan sendiri. Orang yang dihinggapi oleh kasih Kristus selalu lebih mengutamakan kepentingan orang lain. Jadi sering kalau kita katakan mengutamakan kewajiban daripada hak. Kemudian yang ketujuh dikatakan ia tidak pemarah. Ya, jadi ini sama seperti sabar tadi. Jadi dia tidak pemarah. Jadi orang pemarah itu kan reaktif. Begitu dia melihat atau merasakan sesuatu tidak seperti yang dia inginkan, langsung marahnya meletup-letup. Tidak, orang yang dikuasai oleh kasih Kristus, ia tidak pemarah. Kemudian ia tidak menyimpan kesalahan orang lain, artinya tidak mendendam. Karena sering kita sampaikan, menyimpan kesalahan orang lain itu sama seperti menyimpan sampah di dalam diri kita. Dan yang akan sakit ialah diri kita sendiri. Jadi orang yang dikuasai oleh kasih Kristus tidak mau menyimpan kesalahan orang lain. Kemudian yang kesembilan dikatakan, ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Jadi orang-orang yang dikuasai oleh kasih Kristus, dia akan sedih melihat ketidakadilan. Tapi ketika kebenaran dijalankan, dia akan dilimpahi oleh sukacita yang datangnya daripada Tuhan. Kemudian yang 10 dikatakan di sana, ia menutupi segala sesuatu. Artinya bahwa menutupi segala sesuatu, dia tidak mau mengungkapkan kekurangan-kekurangan orang lain di depan orang banyak. Tapi dia berusaha untuk menutupi, dalam arti berusaha untuk membuat orang lain yang memiliki kekurangan itu tidak malu di hadapan umum. Tapi bukan berarti dia membiarkan terus kekurangan orang lain itu, melainkan dia akan berjuang supaya orang lain yang memiliki kelemahan itu akan keluar dari kelemahannya sendiri.
Kemudian yang ke-11 dikatakan percaya segala sesuatu. Percaya bukan berarti ini terhadap hal-hal di luar firman Tuhan, tapi terhadap firman Tuhan dia percaya bahwa apapun yang dikatakan oleh firman Tuhan dia sungguh-sungguh 100% mempercayainya. Kemudian yang ke-12 dikatakan dia mengharapkan segala sesuatu. Ini berkaitan dengan pengharapan di dalam Tuhan. Dia percaya kalau dia berharap kepada Tuhan, Tuhan akan mewujudkan di dalam kehidupannya. Dan yang ke-13 dikatakan sifat kasih itu sendiri, kasih tidak berkesudahan. Artinya bahwa melakukan kasih itu tidak pernah berhenti. Tadi dikatakan oleh Paulus di dalam ayat 13, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, tapi kasih tidak berkesudahan. Artinya kasih sekalipun nanti kita masuk ke dalam kerajaan Allah yang kekal itu, kasih itu akan tetap dilaksanakan di dalam kehidupan kerajaan Allah kelak. Jadi kasih tidak berkesudahan. Raini nate manta biak keleng ate si manusia. Jadi biak keleng ate, karakter kasih yang menjadi teladan. Nah, tadi dikatakan bahwa kasih itu mewujud dalam 13 hal yang disampaikan tadi kepada kita. Mulai dari kesabaran, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri atau sombong, dan seterusnya. Nah, bagaimana itu bisa menjadi biak kita? Bagaimana itu bisa menjadi karakter dan sifat kita, menjadi hakikat kita? Saya percaya satu-satunya jalan supaya semua kasih yang dikatakan tadi menunjukkan sifatnya di dalam 13 tadi itu harus dilatih di dalam diri kita. Jadi tanpa latihan tidak mungkin kasih itu menjadi biak kita. Tidak mungkin kasih itu menjadi karakter kita. Ini pengalaman kami. Jadi kasih itu yang berwujud di dalam 13 hal itu mesti dilatih. Jadi kalau misalnya contoh kesabaran, mungkin kita di rumah, wah ketika kita sudah lapar misalnya, kita mengharapkan tadi di meja makan sudah disiapkan makanan untuk kita santap. Tapi ternyata ketika kita mau makan, ternyata apapun tidak ada. Nah, kita melatih diri kita untuk sabar, melatih diri kita untuk tidak marah, melatih diri kita untuk mengendalikan emosi kita. Ketika itu kita latih berulang-ulang kali, maka kesabaran itu akan tercipta di dalam hidup kita. Jadi dilatih. Jadi bukan berarti kasih itu tidak bisa dilatih. Kalau kita tidak melatihnya, tidak akan menjadi karakter bagi kita. Seperti pernah juga saya membawa PA Permata. Bagaimana sifat murah hati itu bisa menjadi biak kita? Tidak mungkin kalau tidak dilatih dari hal-hal kecil. Jadi kita tidak akan pernah menjadi orang yang murah hati sebelum kita melatihnya dari hal-hal kecil. Misalnya, kalau kita lihat orang kekurangan, mengambil bagian dulu sedikit. Kemudian ketika kita lihat bahwa ketika kita mengambil bagian, kita tidak kekurangan, dalam kesempatan yang lain kita juga mengambil bagian lagi. Nah, setelah kita latih seperti itu terus, maka pada akhirnya kita memiliki biak, memiliki karakter murah hati. Karena kita tahu dengan murah hati kita tidak kekurangan. Tapi kita tahu bahwa dengan kemurahan hati kita, Allah juga bermurah hati kepada kita. Jadi dilatih, ya, dilatih. Misalnya contoh saja, bagaimana kamu melatih supaya kamu setiap berjumpa dengan orang tersenyum misalnya. Latih. Kalau kamu bertemu dengan orang, latih dirimu untuk bersenyum, menjual-jual. Latih dirimu untuk bersenyum, katakan salam. Jadi ketika kita latih, kemudian itu menjadi kebiasaan, dan kebiasaan itu akan menjadi biak di dalam hidup kita. Jadi ke-13 kasih yang dikatakan tadi di dalam nas PA kita itu mesti dilatih, ya, mesti dilatih supaya menjadi biak siman usihan bas kita. Jadi dinggo silatih kari kerina kalak ngidahsa bahwa biak-biak kasih nai ngulit bas kita. Ya, misalnya bagaimana kita tidak cemburu. Begitu kita melihat keberhasilan orang lain, ketika timbul rasa cemburu di dalam diri kita, mengapa saya harus cemburu? Karena cemburu membuat saya tidak bahagia. Kan seharusnya aku bahagia. Nah, mulailah kita melihat kebaikan-kebaikan ketika orang lain diberkati lebih daripada kita. Makanya aku rusur katakan Barenda, ibas 3 kali perjumpaan. Teman-temanku sada sekolah SMA, singgo berhasil ya bas pendahina, bas pendidikan, aku bersyukur. Meriah halukurku, engkai. Sebab si pertama lebih, adi jumpa kurasia, ngobanci yang galeri tehku, meriah.
Adilakam dia berhasil, jumpa kita galerisa. Ya, ketika dia berhasil, jumpa pemeriah syakap. Mengapa? Karena dia bisa memberkati hidup kita. Jadi dilatih. Ulah gelarna asalikan sekala meraih keberhasilan lebih daripada kita. Wah, kita menjadi cemburu, kita menjadi iri, menjadi cian. Jangan, latih. Tentu ketika kita melatih, maka itu akan menjadi biak-biak kita. Dan yang terakhir dalam PA ini yang mau kami sampaikan, tadi dikatakan bahwa sifat kasih itu tidak berkesudahan. Artinya bahwa kasih kapanpun, dimanapun, pokoknya selama kita hidup, kasih itu harus mengalir dari diri kita. Enda makap kami, mankam krina orang tua kami, Zaitun. Jadi kasih tidak berkesudahan. Artinya bahwa selama kita hidup, selama ada kekuatan kita, selama ada kesempatan kita, dimanapun kita harus menunjukkan karakter-karakter kasih Kristus itu di tengah-tengah kehidupan kita. Endam si banci sahkan kami ibas peanta minggu enda, Tuhan si masu-masu gelah biak-biak keleng ate silit nai 10 telu si ikatakan ibas nas enda sungguh-sungguh menjadi biak kita, sungguh-sungguh menjadi karakter kita, dan ketika orang melihat kita, mereka memuji dan memuliakan Tuhan. Endam si baci sahkan kami, Tuhan si masu-masu. Si tutup peanta, mari ras kita retoto. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam sorga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami renungkan pada minggu ini. Biarlah kasih yang berwujud di dalam kesabaran, di dalam kemurahan hati, di dalam tidak bersukacita karena ketidakadilan tapi karena kebenaran, dan hal-hal lainnya. Biarlah semuanya kami boleh melatih diri kami untuk terus hidup di dalam kasih Kristus itu, untuk terus dikuasai oleh kasih Kristus itu, sehingga biak-biak kasih itu menjadi biak-biak diri kami, menjadi karakter diri kami sendiri, sehingga melalui kehidupan kami terpuji dan termulialah nama Tuhan. Bapa, kami juga berdoa berkati semua orang tua kami kategorial Zaitun dalam usianya yang Tuhan telah berikan umur yang panjang. Biarlah Tuhan tetap memberkati kesehatan mereka, khususnya dalam masa-masa pandemi COVID ini. Biarlah kesehatan Tuhan limpahkan buat orang tua kami. Berkati juga seluruh keluarga, anak-anak beserta dengan kempu-kempu, agar semuanya ada dalam damai dan sejahtera. Pada kesempatan ini kami terus angkatkan doa kami buat mereka yang dalam pemulihan kesehatan, buat mereka yang sedang berobat di rumah atau berobat jalan, atau karena usia yang panjang. Kami angkatkan doa kami buat orang tua kami, Bapak Antasi Tepu, berkati dalam pemulihan kesehatannya pasca operasi tulang pangkal pahanya. Demikian juga orang tua kami, Mami Nande Ingrid Surbakti, biarlah Tuhan memberkati proses pemulihan kesehatannya pasca operasi klep jantungnya. Kami juga angkatkan doa kami buat orang tua kami, Bapak Ita Sembiring, Bapak Febri Ginting, Diaken Nande Ripka Bangun, Dedi Suranta Surbakti, Pertua Emeritus Bapak Barista Brahmana Dini Bru Brahmana, Pertua Emeritus Bapak Bina Sembiring, Nande Sika Sembiring, Diaken Emeritus Nande Melda Pandia, Bapak Suranta Pandia, anak kami Ripka Buru Pandia, Bapak Aleta Purba, Bapak Ika Guru Singa. Demikian juga Pertua Emeritus Bapak Laura Stepu, Nora Emeritus Nande Lora, Nande Bas Sembiring, Nande Tawan Brahmana, Wati Buru Sinulingga, Eli Rasita Buru Tarigan. Demikian juga Bapak Lina Tarigan, Bapak Erika Nande Erika Sinulingga, Tiga Nevi Biring Grace. Demikian juga anak kami Aldo Sinulingga, Nande Lusin Surbakti, Bapak Paria Nande Paria Sembiring, Bapak Morel Sebayang, Nande Neti Peranginangin, Naras Bapak Surya Barus, Nande Ninta Bangun, Nande Ninta Sembiring. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati, Tuhan melimpahkan kesehatan yang sempurna kepada orang tua kami dan saudara-saudara kami.
Kami juga terus berdoa, berkati bangsa dan negara kami, berkati para pemimpin kami, khususnya masa-masa pandemi COVID ini. Biarlah tim Satgas pencegahan penyebaran COVID tingkat nasional boleh terus bekerja untuk menekan supaya semakin sedikit terus orang-orang yang terpapar COVID-19. Berkati saudara-saudara kami yang bekerja di rumah sakit, khususnya mereka yang menangani pasien-pasien COVID. Biarlah Tuhan melindungi mereka dan juga memberkati pelayanan mereka untuk kesembuhan mereka yang positif COVID. Terima kasih Tuhan, sepanjang minggu ini biarlah kasih karunia-Mu beserta dengan kami, sehingga kami boleh menjalani hidup kami dalam penyertaan dan pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami serahkan seluruh usaha dan pekerjaan kami serahkan rencana-rencana dan rancangan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Endam si baci saken kami, Tuhan si masu-masu kerina kam orang tua kami, Saitun. Salam.